Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ilham dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil perspektif saya tentang proses bisnis dan manajemen proses bisnis, tuntunan bisnis dan respon organisasi, dukungan teknologi informasi, dan perkembangan teknologi berbasis web dan aplikasi. Yang pertama, apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang digunakan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Jenis proses bisnis. Jenis proses bisnis terbagi atas 3. Yang pertama, proses utama. Proses ini adalah proses fundamental dari sebuah bisnis yang dimana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Yang kedua adalah proses dukungan. Proses ini tidak menambahkan nilai produk akhir secara langsung, tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar efisien dan efektif. Yang ketiga, proses manajemen. Proses manajemen ini mengatur operasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen strategis. Manfaat proses bisnis. Manfaat proses bisnis yang pertama adalah mengurangi pengeluaran dan risiko. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, lebih fokus kepada pelanggan. Yang keempat, menjembatani kesenjangan komunikasi. Yang kelima, manajemen waktu yang lebih baik. Dan yang keenam adalah adaptasi teknologi baru. Apa itu manajemen bisnis? Manajemen bisnis adalah sistem yang mengatur jalannya bisnis supaya berjalan dengan teratur di setiap lininya, sehingga memudahkan kamu untuk mencapai tujuan bisnis itu sendiri. Dasar-dasar manajemen bisnis. Dasar-dasar manajemen bisnis ada 6. Yang pertama adalah manusia. Sumber daya manusia adalah aset terpenting dalam suatu perusahaan. Yang kedua, operasi. Manajemen operasi mengeksplorasi aspek-aspek dari operasi bisnis. Yang ketiga, akuntansi. Akuntansi atau laporan keuangan berguna untuk menjaga keseimbangan bisnis. Yang keempat, strategi. Strategi adalah mempunyai strategi agar dapat bertahan dalam waktu yang jangka panjang. Yang kelima, keuangan. Keuangan ini berguna untuk pertumbuhan bisnis, karena pertumbuhan bisnis juga memerlukan modal, investasi, dan lain-lain. Yang keenam adalah materi. Materi mengiklankan produk yang ditawarkan. Kedua, apa itu tuntunan bisnis? Tuntunan bisnis adalah peta jalan dalam berbisnis. Ini akan berguna sebagai pemangku kepentingan utama lainnya soal kita sedang menjalankan sebuah bisnis. Tanggapan organisasi. Tanggapan organisasi adalah menanggapi tekanan yang baru saja dibicarakan dengan menerapkan IT seperti sistem strategis, fokus pelanggan, make to order, dan kustomisasi massal, dan e-business. Yang pertama, sistem strategis. Sistem strategis menyediakan organisasi dengan keuntungan yang memungkinkan untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, fokus pelanggan. Fokus pelanggan adalah menyediakan layanan pelanggan. Fokus pelanggan adalah menyediakan layanan pelanggan agar dapat membuat kehilangan untuk bersaing di sisi lain. Yang ketiga adalah kustomisasi massal. Bagaimana memproduksi barang disesuaikan dengan efisien dan dengan biaya yang cukup rendah. Yang keempat ada e-business. E-business secara elektronik merupakan strategi yang penting bagi perusahaan bersaing dalam lingkungan bisnis pada saat ini. 3. Dukungan teknologi informasi. Saat ini semua perusahaan yang bergerak di bisnis pastinya menggunakan teknologi informasi dalam mendukung semua kinerja perusahaannya.
Oleh karena itu, teknologi informasi perannya menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan. Dalam merencanakan penerapan teknologi informasi, harus betul-betul dipahami maksud dan tujuan dari perencanaan penggunaan teknologi informasi tersebut. Hal ini didasari pada biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan, sehingga harus betul-betul dipahami dengan baik agar kontribusi positif dari penerapan teknologi informasi ini nantinya dapat langsung dirasakan terhadap kebutuhan bisnis dan adanya signifikan terhadap peningkatan keuntungan perusahaan. Perkembangan teknologi berbasis web dan aplikasi. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini tidak semua aplikasi harus diinstal pada perangkat keras Anda. Hal inilah yang kemudian disebut dengan aplikasi berbasis web. Pengertian aplikasi berbasis web secara sederhananya adalah sebuah program atau aplikasi yang bisa diakses dengan mudah hanya melalui web browser, kapanpun dan dimanapun asalkan Anda sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Program tersebut nantinya akan disimpan pada sebuah web server yang nantinya akan ditampilkan pada bentuk sebuah situs website. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.